Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, jangan berani sama yang bukan milikmu. Urusannya berat, luar biasa beratnya. Jangan. Dan jangan kamu pikir kalau kamu ngambil sesuatu yang bukan hak kamu dapat secara percuma, kamu dapat gratis. Nggak ada. Bakal Allah ambil balik. Di dunia ini nggak ada yang gratis sekaligus, nggak ada yang sia-sia. Kadatid dunya takunu darul jaza qabla al-akhirah. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dunia ini sudah hampir merupakan tempat pembalasan sebelum akhirat. Makanya Bu, kasih lihat saya. Kalau ada orang tukang korupsi hidupnya bahagia, kasih lihat saya. Gak ada, gak bakalan. Ibu-ibu sekalian, oh tapi ini ustazah dia kesana kemari ketawa gitu. Kelihatannya bahagia, kelihatannya doang. Itu cuman seneng sesaat, tapi bahagia enggak ada ceritanya. Ibu-ibu sekalian, diambil balik sama Allah. Kamu nih ngambil hak saudara kamu. Mestinya kamu kasih sama dia tapi kamu kuasain. Jatah warisan misalnya, habis jual tanahnya. Kamu lakunya sekian, padahal lakunya sekian. Kamu pikir tuh uang yang kamu ambil tanpa ketahuan itu sebagai sesuatu yang gratis kamu dapat. Oh, enggak ada yang gratis. Diambil balik sama Allah. Dan saya kasih tahu, kalau udah Allah yang ngambil balik, jangan main-main. Yang diambil balik dari kamu bukan cuman duit. Yang diambil dari kamu bisa jadi adalah berkah. Yang diambil dari kamu bisa jadi adalah kasih sayang dari orang-orang di sekelilingmu. Makanya kalau orang berani sama yang haram, anaknya nggak sayang sama dia, nggak hormat sama dia, bahkan malah ngata-ngatain dia, jadi anak yang durhaka, suami nggak cinta sama dia, orang tuanya marah-marah terus sama dia. Dia pikir karena dia kurang duitnya nih kalau saya punya duit banyak, saya bisa nyenengin anak saya jadi hormat sama saya. Nggak ada Bu, justru sebaliknya. Kamu selama ini berani sama yang haram, Allah ambil balik. Dan seringkali yang diambil balik sama Allah, rahmatnya Allah, berkah dari Allah, dan takutnya. Yang Allah ambil darimu adalah iman. Yang Allah ambil darimu adalah iman. Saya sedih. Belakangan ada banyak. Saya dikasih tahu, ustazah, majelis di situ ada beberapa HP yang hilang. Ustazah, majelis di situ ada beberapa
dompet yang hilang. Saya tahu nih mungkin ucapan saya nih nggak akan didengar kepada pelaku-pelakunya, karena memang datangnya bukan mau hadir majelis, sehingga ucapan saya semacam apapun nggak akan bermanfaat bagi dia, karena memang sudah tak ada lagi yang tersisa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hatinya. Kalau melihat kelayakannya, tapi saya akan tetap berbicara agar ucapan saya menjadi hujah bahwa saya pernah mengatakan sesuatu. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya akan tetap berbicara meskipun mungkin tidak akan bermanfaat, sebab saya berharap siapa tahu Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya tetap memberikan rahmat kepada orang tersebut yang dengan sebab itu Allah berikan hidayah padanya. Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu dia kemudian bertaubat? Siapa tahu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yuk bismillah. Mudah-mudahan Allah hilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ini masalahnya itu dia tuh. Kalau Hasan bin Thabit, Bu, walaupun dia menerima order dengan bayaran ratusan juta untuk ngata-ngatain Nabi Muhammad dengan bait-bait syairnya, tapi ia punya hati bersih. Dia punya hati jujur melihat kenyataan. Ustazah, kalau kayak gitu ngapain dia bikin syair-syair yang terkadang berupa hijak kalau memang hatinya bersih? Bu, kadang-kadang ada orang yang memang perlu untuk ditulisin hijak, ditulisin ucapan-ucapan yang bikin orang tuh takut sama dia, karena dia adalah seorang penguasa yang zalim misalnya, dia adalah orang yang memang sangat jahat misalnya, perampok misalnya. Sehingga dituliskan kalimat-kalimat yang semacam itu biar orang menjauh dari si orang tersebut. Nah, ini mereka membayar nih. Membayar Hasan bin Thabit buat bikin kalimat-kalimat semacam itu untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi masuk ke area Ka'bah, Hasan bin Thabit mulai liatin. Dari depan, agak mundur dari belakang, dari samping. Nabi tawaf. Hasan bin Thabit liatin aja. Dari jauh, dari dekat, diliatin. Nah, matanya, hidungnya, bibirnya, wajahnya, jenggotnya, lehernya, dadanya, diliatin terus sampai kaki, liatin, pandangin. Hasan bin Thabit terus saja sampai Nabi Muhammad selesai tawaf. Habis Nabi selesai tawaf, Hasan bin Thabit duduk di batu yang tadi nulis. Seneng bener tuh yang di dekat Bukit Sofa. Wih, udah jadi nih tulisannya, udah jadi. Kita habis ini punya hijab, kita habis ini punya kalimat-kalimat yel-yel bisa ngata-ngatain Muhammad. Jadi orang masuk tuh yel-yel di pikiran mereka, kata-kata tersebut masuk di pikiran mereka, sehingga mereka nggak terkena lagi mantra-mantranya Muhammad, nggak kena lagi pengaruhnya Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Habis itu kelihatan Hasan bin Thabit berdiri berjalan menuju ke arah mereka. Begitu nyampe kepada mereka, Hasan bin Thabit bukan bacain syairnya, kemudian nagih sisa uangnya, malah justru mengembalikan DP yang telah beliau terima. Dibalikin. Nih, saya kembalikan uang kalian. Lah,
Kenapa Hasan kurang? Enggak. Tapi saya nggak bisa ngerjain apa yang kalian inginkan. Maksud kamu gimana? Kalian minta saya buat bikin kalimat-kalimat cemooh, cacian, hujatan kepada seseorang yang tadi itu. Iya, kata mereka. Kamu minta saya nulisin kekurangan dari orang yang tadi itu? Iya, kata mereka. Kata Hasan, saya balikin duit kalian. Saya tidak mampu melakukannya. Kenapa gitu? Sebab seseorang yang kalian minta saya menuliskan kekurangannya adalah seseorang yang tercipta tanpa kekurangan. Kalian minta saya menuliskan bait-bait syair mencela seseorang yang sesudah saya mengamatinya, orang tersebut adalah seseorang tanpa celah dalam dirinya. Kalian minta saya menuliskan hinaan tentang seseorang yang sudah saya pandangi dia lagi dan lagi, dan dia adalah seseorang yang paling mulia. Iya memang, kalau dibilang tak ada gading yang tak retak. Gadingnya Nabi Muhammad gak retak, Bu. Dek, nak. Jika dikatakan tak ada manusia sempurna, ucapan tersebut tidak berlaku buat bagindamu, bagindaku, Al-Habibil Mahbub, manusia terkasih tercinta, baginda kita Nabi besar Muhammad. Tapi kami lihat kamu tadi nulis, Hasan. Iya memang saya nulis. Kalau gitu bacain deh, tanggung. Yakin kamu? Kata Hasan bin Thabit. Yaudah, terlanjur. Bacain aja. Bacain Mas Sayyidina Hasan bin Thabit. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat, wada'tu min khifati kaffi ala basari, khawfan ala basari min husni suratihi, falastu anzuruhu illa ala qadri ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat, ketika aku lihat cahaya itu datang menjulang. Wada'tu min khifati kaffi ala basari, segera aku letakkan tanganku menutupi kedua mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi, aku takut mataku menjadi buta karena kilau cahayanya. Falastu anduruhu illa ala qadri, walaupun aku melihatnya hanya sekemampuanku belaka. Saya ngelihatnya nih nggak pakai cinta, saya ngelihatnya nggak pakai iman, saya ngelihatnya nggak pakai apa-apa nih, saya nggak kenal sama dia. Segitunya ketika melihat dia, segera aku letakkan tanganku di kedua mata. Saya takut kilau cahayanya membutakan mataku. Ruhun minan nur, dia bukan manusia biasa. Ruhun minan nur, ruhnya pastilah tercipta dari cahaya. Fi jismin minal qamari, tubuhnya adalah balutan purnama. Ruhun minan nur, rohnya pastilah
terdiri dari cahaya, fi jismin minal qamari, berbalut tubuh dari purnama, kahulyatin nusijat minal anjumi zuhri, memandangnya seperti memandang kilau kalung yang setiap butirnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Itu ucapan Hasan bin Thabit. Mata yang Allah izinkan untuk memandang keindahan Nabi Muhammad SAW. Saya ketika mendengar kisah ini, bahkan setiap kali menceritakannya padamu, saya cemburu. Saya cemburu. Cemburu kepada Hasan bin Thabit. Kenapa bukan saya yang Allah izinkan mata saya memandang indah wajahnya? Cemburu kepada para sahabat yang bisa sering-sering memandang wajahnya Nabi besar Muhammad. Sebab meski usaha setinggi apapun, yang semacam saya tidak dikaruniai yang semacam itu. Mata kita nih udah kehilangan kesenangannya. Mata kita ternyata gak dikasih sama Allah setinggi-tinggi kenikmatan di atas muka bumi ini, yaitu dengan diizinkan memandang indah wajah Nabi Muhammad. Tapi kita minta sama Allah, saya minta sama Allah. Dan saya juga menyarankanmu untuk tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah. Kayak yang diminta Habibana Ali Habsyi. Wa balligh aliyan ma yarumu minal liqa bi asyrafi abdin julla qasdi liqa'uhu. Kata Habib Ali Habsyi di qasidah yang tadi, orang yang bingung. Nih yang kayak kita nih suka bingung, suka nggak ngerti. Kalau kamu, nih yang kayak kita nih suka bingung, suka nggak ngerti. Kalau kamu kepengen terang nih jalannya, jalan hidupmu biar terang, ambil cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rumu minal liqa, kata Habib Ali Habsyi. Ya Allah, kasih kepada Ali Habsyi apa yang dia inginkan, yaitu pertemuan, memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa lihat bi asyrafi abdin, semulia-mulia makhluk, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita juga minta, ya Allah, jatah saya dari wajahnya Nabi Muhammad jangan cuma nyeritainnya, ya Allah. Ya Allah, jatahnya Halimah, ya Allah, dari Nabi Muhammad jangan cuma nyeritainnya.
Jatah Halimah ya Allah, jatah matanya Halimah. Dari wajahnya Nabi Muhammad, dari fisiknya Nabi Muhammad, dari tubuhnya Nabi Muhammad. Jangan cuman sekedar menceritakannya ya Allah. Karuniakanlah juga padanya meski tak layak seindah-indah pertemuan dengannya. Sekurangnya di akhirat ya Allah. Sekurangnya di akhirat. Jika memang di dunia tak layak untuk menjadi seseorang yang kau muliakan dengan dapat melihat dan bertemu Nabi Muhammad. Ya Allah, untuk semua yang hadir di majelis ini ya Allah, jangan jadikan jatahnya dari wajah indahnya Nabi Muhammad, dari aroma wanginya Nabi Muhammad, dari indah suaranya Nabi Muhammad, dari keindahan fisik Nabi Muhammad, dari keindahan tubuh Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jadikan jatahmu atas semua yang hadir hanya sekedar mendengarkannya ya Allah. Muliakan semuanya dengan seindah-indah pertemuan. Biar kami senang ya Allah. Biar kami bisa ngerti yang katanya Habib Ali, wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami. Lil ajsami. Nabi Muhammad manusia paling dicinta sama badan manusia, sama tubuh manusia. Nabi Muhammad manusia yang paling disenengin sama matanya orang, telinganya orang, hidungnya orang, kulitnya orang. Anggota tubuh kita senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan halangkan ya Allah dari kenikmatan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil ajsami wal arwahi wal qulub. Ya Allah, muliakan kami dengan bisa dekat sama Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad bisa jadi Habibil Mahbub. Buat badan, kata Habib Ali Habsyi, wal arwahi, buat ruh, wal qulub, dan buat hati. Ibu, kakak, adik, semua yang hadir di majelis ini, kamu sebelum hadir di atas muka bumi ini, sebelum lahir, ada yang lahir tahun 2000, semua yang hadir di majelis ini, kamu sebelum hadir di atas muka bumi ini, sebelum lahir, ada yang lahir tahun 2000-an, ada yang lahir 1990, ada yang lahir 1980-an, ada yang lahir tahun 70-an, ada yang lahir sebelum itu. Serius sekalian saya muliakan. Tapi pada hakikatnya semua dari kita, mau yang tua, mau yang muda, umur ruh kita nih sama. Sebelum kita lahir di atas muka bumi ini, ruh kita pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Ruh kita pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Saya baca di kitab namanya Anwar Muhammadiyah. Ini katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man aradan nurun nabawi fa'alaihi bil anwaril Muhammadiyah. Siapa yang kepengen dapat cahayanya Nabi Muhammad, baca gih kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Silahkan tuh dibaca. Buat adik-adik santri yang udah mulai bisa baca kitab gundul, Ibu ya. Nah, silahkan dibaca. Kalau buat ibu-ibu sih udah terlanjur, Bu. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Ustazah boro-boro baca yang gundul, yang gondrong saya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Udah dengerin saya aja, Ibu-ibu sekalian, dalam kitab Anwar Muhammadiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Katanya beliau dulu di alam arwah, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum adun wa ani'buduni hadza siratum mustaqim.
bukankah aku sudah mengadakan perjanjian dengan kalian wahai anak manusia? Kata Allah, aku kan udah pernah nih, kita nih kan udah pernah bikin perjanjian, kata Allah, antara aku dengan kamu. Allah ta'budu syaitan, jangan nyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kalian yang paling jelas, paling terang. Musuh bebuyutan kamu tuh setan. Wa ni'buduni. Kan udah aku bikin perjanjian sama kalian, sembahnya aku aja. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kita begitu baca firman itu, kan udah aku bikin perjanjian. Kapan ya? Kita udah bikin perjanjian, kata Allah. Kapan ya Allah? Di saat alam arwah. Roh kita ini teman-teman udah diciptakan Allah sebelum penciptaan jasadnya Nabi Adam 2000 tahun. Allah kumpulkan semua ruh, Allah ciptakan semua ruh, kemudian Allah kumpulkan ruh tersebut. Kemudian Allah mengadakan perjanjian dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Semua roh tersebut menjawab, bala wa rabbina. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Semua roh pada dasarnya beriman. Semua ruh pada dasarnya beriman. Saudaraku sekalian, dalam kitab Anwar Muhammadiyah, Nabi Muhammad mengatakan, "Ana awwalu man qala bala." Akulah yang pertama kali berkata bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad menjawab, "Bala wa rabbina." Kemudian disusul yang lain-lainnya, "Bala wa rabbina." Saat itu Nabi Muhammad adalah berupa cahaya. Dan kabarnya ruh-ruh yang paling terang adalah ruh yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dan kabarnya yang waktu hidup di dunia hatinya punya cinta kepada Nabi, yang waktu hidup di dunia hidupnya sebagai pecinta Nabi Muhammad. Adakah itu kamu? Adakah itu kamu? Yang waktu hidup di dunia hatinya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad adalah orang-orang yang di waktu alamul arwah, alam dzurrah insaniyah, alam benih manusia, ruhnya ngadep sama ruhnya Nabi Muhammad. Ruhnya tuh menghadapnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam arwah sana itu. Junud mujannadah. Pasukan yang sangat banyak. Kelompok yang sangat banyak. Ngadep kepada Nabi Muhammad. Makanya saya kalau ngelihat pertemuan-pertemuan semacam ini, majelis-majelis maulid, pada cinta sama Nabi Muhammad, saya jadi kebayang-bayang, ya Allah, mudah-mudahan merupakan pertanda bahwa di alam arwah dulu roh kita ngadep kepada rohnya Nabi Muhammad. Alam sabiqah, alam terdahulu. Roh ini teman-teman cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi. Makanya itu yang dicari orang tuh waktu kecil, yang dicari makanan. Ustazah, saya kok nggak kecil doang sampai tua nyarinya makanan mulu. Berarti ruh kamu nggak pernah bertumbuh, masih kayak bayi aja. Kerjaannya persis kayak bayi. Kalau nggak ngoceh, kalau nggak makan, kalau nggak tidur. Ada yang begitu?
Mana orangnya? Hidup kamu isinya apa? Gibah, makan, sama tidur. Ya Allah, serem bener. Saudaraku sekalian, roh ini nih waktu kecil yang dicari cuman bertahan hidup, makan gitu kan, tidur, nangis. Nanti lama-lama dia ngerti nyari kenyamanan, pengennya nyaman gitu kan. Nanti lama-lama pengen nyari pengetahuan. Oh, anak-anak umur sekolahan tuh nyari pengetahuan. Ibu saudara sekalian saya muliakan. Nah, sampai ketika udah tambah bertumbuh, yang dicari ketenangan, kedamaian. Itu artinya rohnya sedang bergerak menuju Sayyiduna Muhammad. Rohnya tuh lagi nyari-nyari gitu. Dulu tuh pernah sangat tenang, dulu tuh pernah sangat damai di alam arwah. Ketika lagi ngadep sama Nabi Muhammad, ketika saat itu Allah sedang bertanya, alastu birabbikum, dan semua ruh saat itu menjawab, bala wa rabbina, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Makanya kenapa tuh di majelis-majelis yang semacam ini, majelis-majelis maulid, walaupun kadang-kadang desek-desekan, kadang-kadang panas-panasan, tapi tetap aja seneng aja, betah aja. Kenapa? Sebab yang betah bukan badanmu, yang betah adalah ruhmu. Yang betah adalah ruh. Ruhnya betah. Kenapa rohnya betah? Karena rohnya lagi dideketin sama Nabi Muhammad. Rohnya lagi tambah deket lagi, diceritain tentang yang selama ini dia rindukan. Rohmu rindu kepada Nabi Muhammad. Rohmu rindu terhadap cahayanya Nabi Muhammad. Tambah naik orang ruhnya, tambah naik tingkatannya. Wah, luar biasa. Kata Habib Ali Habsyi, ya kadu min syiddati sywaqi fuadi yatir ilal habibin nadi hubbuh sakan fil dhamir. Yakadu min syiddati syuwaqi fuadi yatir. Hati saya nih kalau enggak tahan-tahan, kayak pengen terbang terus. Pengen cepet-cepetan kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, para sahabat tuh kayak gitu. Para sahabat habis wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ya Allah, tambah senang, tambah
semangat, tambah semangat, tambah semangat. Mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah hari akhlaknya tambah bagus, budi pekertinya tambah bagus, akhlaknya Nabi tambah dikerjain sama dia. Kenapa gitu? Lagi nyari yang dipengenin sama ruhnya. Lagi ngejer yang dirindu sama ruhnya. Kayak kerjaannya para sahabat. Kayak begitu teman-teman saudaraku sekalian. Kayak gitu kerjaannya para sahabat. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar, Bu, abisnya wafat Nabi Muhammad cuman bertahan 2 tahun. Di masa 2 tahun itu teman-teman sekalian, daging gosong kayak abis makan sate hangus. Sahabat nyiumnya heran. Pada cerita, saya kemarin ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar, kok kayak keciuman bau daging gosong ya? Saya kirain saya aja. Kata sebelahnya, kamu nyium juga? Oh. Kenapa ya Tuhan kita ya? Khalifah Rasulullah nih kenapa? Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, baca deh di kitab namanya Fusul Ilmiah. Karyanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi ridwanullah. Teman-teman sekalian, nih kisah ini dimuat sama beliau. Sayyidina Abu Bakar habis wafatnya Nabi Muhammad hanya bersisa 2 tahun. Selama masa 2 tahun tersebut, setiap berbicara keciuman bau daging gosong. Kenapa bisa begitu? Gabit mahruk minal mafaraqah bil habib. Ada hati yang hangus terbakar karena tak sanggup menanggung rindu dengan Nabi Muhammad. Cinta padamu membakar hatiku. Rindu padamu menghanguskan jiwaku. Sayyidina Abu Bakar tuh teman-teman, sama Nabi dibilang Sayyidus Syuhada. Kamu nih Abu Bakar, pimpinan syahid, pimpinan syuhada. Syahid itu orang yang matinya di medan peperangan tuh, syahid. Tapi Sayyidina Abu Bakar ternyata meninggalnya enggak di medan perang. Sayyidina Abu Bakar meninggalnya di atas tempat tidur. Para ulama mengatakan, Nabi udah bilang dia adalah pemimpin syuhada, tapi kok meninggalnya di atas tempat tidur? Para ulama mengatakan sebab beliau adalah korban cinta. Beliau adalah syahid rindu, terbakar, mati karena kerinduannya kepada Nabi besar Muhammad. Ruh kita tuh cinta sama Nabi, kasih ruhnya. Jangan yang dikasih badannya aja, kasih makanan ruh. Jangan yang diminta hanya makanannya badan aja. Kasih rezekinya ruhmu teman-teman. Rezekinya ruh paling tinggi itu cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu rezekinya ruh yang paling diinginkan sama ruhmu. Ruh kalau udah dapat makanan yang ini, nggak lagi berharap kesenangan apapun. Nggak berharap kesenangan apapun. Itu yang menjadikan para wali-walinya Allah SWT masih di atas muka bumi ini, udah berasa di surga sebelum surga. Mahirjis illa bin nabi. Kata Habib Ali Habsyi, saya nggak ngapa-ngapain kecuali bersama Nabi Muhammad SAW. Ingatan tentang Nabi,
selalu hadir di dalam jiwa mereka. Udah kayak di surga sebelum surga, teman-teman. Orang-orang yang ruhnya selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Cari, kejar. Jangan yang kamu pusingin makanan badan mulu. Itu ya makan, kita makan bukan berarti gak makan. Jangan yang kamu pikirin urusan badan kamu mulu. Pakaiannya, punya ini, punya itu, apa segala macem. Itu mah gak akan ada habis-habisnya. Kamu udah dapet ini, kamu pengen lagi ini. Kamu udah dapet sekian, kamu pengen lagi sekian terus. Dunia mah gak selesai-selesai menyiapkan kriteria padamu, gak akan selesai. Yang dipengenin ruh kita bukan itu. Cobain, biar ruh kamu kenal sama rasa nikmatnya cinta kepada Nabi Muhammad. Ruhmu biar kenal rasanya meradang karena rindu. Ruhmu biar kenal air mata yang basah membasahi pipimu satu demi satu ketika hatimu dilanda rindu. Ruhmu biar kenal rasa nikmat saat kamu mulai terhubung dengan Nabi Muhammad. Ruhmu biar kenal rasa yang diceritakan oleh Sayyid Maliki dalam qasidah yang tadi dibacakan. Bushra lana nilnal muna zalal hana wafal hana zalal ana wafal hana. Nah tadi bushra lana nilnal muna. Duh seneng banget kita. Kata Sayyid Maliki, bushra lana, kabar gembira buat kita. Bushra lana nilnal muna, kita udah dapet nih apa yang kita pengenin. Dapat apa? Dapat ngambil handphone. Dapat apa? Dapat transferan. Dapat barang, dapat rumah, bukan. Itu mah kesenangan duniawi yang kalau kamu nggak pandai menjaganya hanya akan menyisakan hisab panjang di akhirat nanti. Bukan itu. Bushra lana nilnal muna, kata beliau. Kabar gilnal muna, kita dapat apa yang kita pengen. Zalal anak, capek hilang, sakit hilang, kata beliau. Lelah hilang, capek hilang. Enggak ada capek-capeknya tuh para ulama-ulama. Enggak ada capek-capeknya tuh para pecinta. Enggak ada capek-capeknya para teman-teman. Zalal anak, wafal hana. Udah sempurna kebahagiaannya. Wadahru anjaza wa'dahu. Zaman sudah membuktikannya kepada kita. Wal bishru abha mu'lana. Sekarang kabar gembira tersebut terlihat begitu terang pada kita. Ya nafsu tibi bil liqa. Wahai ruh, wahai jiwa, sekarang kamu udah seneng kan? Apaan yang bikin kita senang? Tibi bil liqa, kamu udah senang dengan pertemuan. Kalau udah ruh ketemu sama Nabi Muhammad, kalau udah ruh kontak sama Nabi Muhammad, kalau udah ruh nyambung sama Nabi Muhammad, wan nafsu tibi bil liqa. Ya ainu qurri ayuna. Wahai hati, sekarang kamu udah tenang, sekarang kamu udah damai. Hadza jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Inilah keindahan Nabi Muhammad. Udah kamu ketemu sama Nabi, udah ruh kamu nyambung sama Nabi. Hadza jamalul Mustafa. Keindahannya Nabi Muhammad, tidak ada keindahan apapun yang bisa membandinginya. Anwaruhu lahat lana.
cahayanya sudah berpendar bagi kehidupanmu itu. Udah jadi senang. Kamu jangan ngira surga di dunia ini buat ahli-ahli dunia. Kamu jangan ngira kesenangannya hidup di dunia ini buat orang-orang yang dikasih harta paling banyakan. Teman-teman sekalian, saya ketemu banyak orang kaya yang hatinya nggak nyambung sama Nabi Muhammad, yang hatinya nggak ada rasa cintanya. Hidup di dunia adalah daftar derita. Mau duitnya sebanyak apapun, mau hartanya sebanyak apapun, kalau menderita aja. Hati yang nggak kenal sama Nabi Muhammad hidupnya tersiksa. Percayalah saya. Sebaliknya, walaupun ala kadar dunianya, walaupun cukup dunianya, secukupnya aja, tapi hati yang penuh cinta hidup dalam bahagia. Hati penuh cinta hidupnya bahagia. Teman-teman, hidupnya bahagia, senang. Sama Nabi Muhammad gimana gak senang? Lagi jalan ingatnya sama Nabi, lagi makan ingatnya sama Nabi, ngapa-ngapain ingatnya sama Nabi. Udah tuh, hidupnya serasa berada di surga sebelum surga. Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, siflanal jannah hatta narghab ilaiha." Syekh, ceritakan dong kepada kami tentang surga, biar kami senang nih, biar kami senang jalanin kehidupan dunia, semangat mau ngejar ke surga. Kata Imam Rafi'i, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Nabi Muhammadnya. Udah. Apalagi dalam surga ada Nabi Muhammadnya. Katanya Habib Ali Habsyi, al-jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga enggak ada sifat-sifatnya membuat aku terdorong untuk bisa pengen sama surga kecuali karena Nabi Muhammad ada di dalamnya. Begitu ingat Nabi Muhammad ada di surga, udah tuh, tenang hati saya. Saya kepengen nyari surga karena ada Nabi Muhammad di dalam surga. Jadi sekalian, saya punya teman masuk Islam. Asalnya dia orang Amerika, dia tinggal di Amerika. Dia kemudian hidayah datang, dia masuk Islam. Jadi sekalian, saya tulisin tuh di buku Bidadari Bumi, judulnya Erika. Satu hari saya tanya sama dia, dari sudut pandang orang Nasrani yang masuk Islam, saya pengen tahu gitu. Banyak hal saya tanyakan sama dia dari sudut pandang orang yang nggak Islam dari kecil. Saya pengen tahu gitu cara mikirnya tuh kayak gini sama dia. Maryam, kan habis masuk Islam diganti namanya dengan nama Maryam. Saya bilang, Maryam, ma ajmal syai' fil Islam. Endish. Menurut kamu tuh apa hal paling indah dalam Islam? Apa perkara paling indah dalam Islam? Menurut kamu, Maryam, apa itu? Dia senyum sebelum jawab. Hal paling indah dalam Islam, Ustazah. Saya bilang, apa menurut kamu? Apalagi? Ya apa saya bilang? Ya Nabi Muhammad lah, apalagi? Hal paling indah dalam Islam, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang Allah ciptakan sebagai rahmat bagi semesta. Manusia yang Allah jadikan dari cahaya, Allah ciptakan jadi cahaya. Allah ciptakan dari cahaya, menuntun kita menuju cahaya. Dalam hidup kita adalah cahaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lil ajsami wal arwahi wal qulub. Nabi Muhammad itu manusia yang dicinta, yang disenengin sama hati kita. Hati kita nih senengnya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Mudah-mudahan nih kita bisa dapetin semuanya tuh. Kalaupun di dunia kita nggak dapet mata kita melihat Nabi, telinga kita dengar suara Nabi, hidung kita nyium aroma Nabi, walaupun di dunia kita nggak dapet, kita berharap ya Allah sama kayak yang dikasih kenikmatan itu di dunia ya Allah, kami pun kepada Nabi juga sama-sama cinta. Walaupun beda tingkatannya, walaupun beda kualitasnya, tapi kami ngerasa cinta ya Allah kepada Nabi kami Muhammad. Maka jangan halangkan kesenangan anggota tubuh kami dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata kami memandang indah wajahnya. Izinkan telinga kami mendengar indah suaranya. Izinkan hidung kami mencium indah wanginya. Ya Allah, dan di sisa kehidupan kami di dunia ya Allah, izinkan anggota tubuh kami menjalankan sunnah-sunnahnya. Izinkan diri kami mengamalkan akhlaknya. Izinkan hidup kami terjaga ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan ruh kami merindukan Nabi Muhammad, merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami, ruh kami ya Allah bisa kenal sama Nabi Muhammad, bisa ngerti sama Nabi Muhammad, biar ruh kami dapat kesenangannya ya Allah. Izinkan hati kami ya Allah bisa dapat kesenangannya dengan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Ada orang adu menabi, dia bilang begini nih, ya Rasulullah inni uhibbak. Ini bagian terakhir, saya akan segera akhiri sesudah ini. Ya Rasulullah inni uhibbak. Dia bilang, wahai Rasul, I love you. Cemburu gak nih gitu nih? Sama ceritanya sahabatnya enak benar ya. Bisa ketemu Nabi terus bilang begitu sama Nabi. Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Ada banyak versi nih ya. Karena sahabat tuh memang banyak ngomong kayak begitu sama Nabi tuh banyak. Karena memang Nabi Muhammad bilang, pernah ada orang, saya tuh seneng deh sama orang itu. Saya cinta sama dia, saya suka sama dia gitu. Orangnya akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Kata Nabi Muhammad, kamu udah pernah bilang? Bilang apa Rasul? Kalau kamu cinta sama seseorang bilang. Dia langsung berdiri, kalau gitu pamit Rasul. Di jalan dia kasih tahu sama orang itu, saya senang sama kamu, saya sayang sama kamu. Insya Allah. Ya, kalau benci nggak usah ngomong. Kalau sebel tahanin. Tapi kalau kamu sayang, kalau kamu seneng, kalau kamu cinta sama seseorang, kasih tahu terhadap yang kamu boleh mencintainya. Jangan terus kamu ngomong sama suami orang, ntar malah yang ada dilabrak sama istrinya ya. Jangan, itu kan memang cinta, itu bukan cinta dari hati, itu cinta dari nafsu. Ya, kalau cintanya melawan jenis, kamu nih seringkali belum bisa membedakan mana cinta, mana nafsu. Banyak orang di atas muka bumi ini seringkali membahasakan cinta untuk urusan dosa, itu padahal bukan cinta, itu hanyalah nafsu belaka. Tapi kalau cinta beneran gitu, hatinya tuh cinta karena memang menuju kepada Allah SWT. Ada lillah, fillah, ada lillah, ada fillah. Gitu kan? Cinta kepada Allah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah. Cinta yang di jalan Allah nih, kamu bilang sama yang kamu cintai tersebut. Teman-teman sekalian, jadi ada banyak versinya ya, sahabat ngomong cinta sama Nabi Muhammad. Ini yang saya mau sampaikan nih. Ada satu sahabat bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku cinta padamu. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan a'idda ala nafsikal faqr. Idzan a'idda ala nafsikal faqr. Kamu kalau cinta sama saya, kamu harus siap kalau
Allah jadikan fakir. Ini kabar gembira buat yang kamu kalau merasa hidup saya kok kayak fakir terus-terusan ya. Saya kayak nggak pernah gitu ngerasain hidup mampu, kaya gitu misalnya gitu. Saya hidupnya susah mulu, boro-boro bisa pergi haji, pergi buat makan hari-hari aja mikir-mikir gitu. Alhamdulillah sih Ustazah, alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Tapi saya tuh nggak pernah punya kelebihan kayak buat seminggu, buat sebulan gitu, nggak pernah Ustazah. Kamu kalau kamu merasa hidup kamu kayak begitu gitu kan, jangan mikir untuk yang cemburu sama orang, ngiri sama orang, apalagi kamu kepengen berani-berani ngambil yang bukan hakmu gitu kan. Jangan, teman-teman saya sekalian, justru sebaliknya. Kamu boleh GR, bisa jadi kayak yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Terkadang Allah menguji kepada hambanya yang cinta kepada Nabi Muhammad dengan kefakiran. Terkadang juga Allah menguji hambanya yang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu orang kalau dikaruniai cinta kepada Nabi Muhammad, itu udah dikaruniai kenikmatan tertinggi di dunia, teman-teman. Nikmat tertinggi di dunia tuh. Kalau sampai Allah SWT kasih dalam hati seseorang cinta, dan namanya dikasih sesuatu yang gede, kan ada ujiannya. Betul gak? Mau lulus sekolah aja ada ujiannya. Mau dapat hadiah apapun aja pasti ada ujiannya, teman-teman. Nah itu kadang-kadang Allah tuh mau ngasih cinta gede nih kepada seseorang, dan mau Nabi Muhammad naruhin cintanya kepada seseorang, sama Allah orang tersebut dikasih ujian, macam-macam ujiannya. Ada yang dikasih miskin, ada yang asalnya kaya kemudian dikasih miskin, bangkrut, gitu ya, bangkrut. Dia kirain ya Allah, saya itu dulu padahal ini loh, tapi kok sekarang malah justru usaha nggak jalan, kok malah bangkrut begini ya. Dulu tuh saya nggak kenal sama ulama, nggak deket sama habaib, nggak pernah bikin maulid gitu. Hidup saya baik-baik aja gitu. Begitu saya bikin maulid, begitu saya senang menabi, saya rajin sholawatan, saya cinta menabi Muhammad, malah usaha semuanya dikasih bangkrut sama Allah, subhanallah. Kenapa nih ya kayak begini gitu? Ujian. Allah mau kasih hadiah terbesar bagimu. Apa itu? Dicintai sama Nabi Muhammad. Dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kayak begitu tuh. Makanya kalau ada orang hadir majelis, HP-nya hilang. Bisa jadi. Bisa jadi nih mau dapat hadiah gede nih dari Nabi Muhammad nih, kita nggak tahu aja nih. Kalau gitu HP saya biar hilang aja. Ya jangan. Innal mu'min la yas'al illal afiyah. Orang mukmin tuh nggak minta kecuali keselamatan, gitu kan? Ada orang cinta sama Nabi Muhammad, mau dikasih hadiah, berupa dicintai sama Nabi Muhammad, Allah kasih sama dia sakit. Makanya kalau kamu ngerasa hidup saya sekarang sakit-sakitan, begitu saya hijrah, begitu saya mau baik, malahan saya sering sakit, kenapa ya Ustazah? Bisa jadi Allah lagi mau ngasih hadiah paling banyak. Teman-teman saya sekalian, itu kan Superman aja mau bisa terbang kan sakit dulu, kan begitu tuh. Spiderman tuh kan gitu juga tuh. Mau bisa gelantungan kan ada dikasih sakit dulu. Gitu emang kayak begitu tuh. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah ada ujiannya. Nggak apa-apa. Kasih ujian sekali-kali dalam kehidupan tuh nggak apa-apa. Lagi naik kelasnya, insya Allah. Diganti teman-teman saya sekalian, diganti. Nggak ada yang nggak diganti. Ada yang dikasih DP gantinya di dunia. Yang pasti nih digantinya di akhirat. Yang pasti. Itu kalau digantinya di akhirat, Nabi Muhammad cerita, "Lau araftum ma da'atallah 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai aja kamu tahu balasan yang Allah berikan kepada orang yang kena sakit lepra di akhiratnya, kamu tahu nih, kamu akan berharap, ya Allah, andai waktu di dunia saya kena lepra.
Walakinnal mu'min la yas'al ilal afiyah. Tapi orang mukmin enggak boleh minta sakit. Orang mukmin enggak boleh minta sulit. Orang mukmin enggak boleh minta miskin. Enggak boleh. Al mu'min la yas'al ilal afiyah. Orang mukmin harus kalau mintanya kesehatan, keselamatan. Teman-teman saya sekalian, tapi ada banyak orang hidupnya di dunia dikasih ujian. Dia semakin cinta sama Nabi Muhammad, semakin diuji. Akhlaknya tambah bagus, hidupnya tambah mulia, sholatnya tambah bagus, ibadahnya tambah bagus, sholawatannya tambah bagus, bicaranya tambah bagus, sama keluarganya nggak pernah nyakitin hati siapapun, tambah takut sama dosa, tambah nggak berani sama haknya orang, tambah mulia, tapi tambah sakit, tapi tambah miskin, tapi tambah sulit hidupnya, malah diceraiin sama suaminya, malah ditinggalin sama suaminya, malah subhanallah. Kenapa kayak begitu? Allah mau ngasih jatah akhiratnya, bikin semuanya pada berharap, ya ampun, coba saya waktu di dunia diuji kayak dia tuh. Allah mau ngasih, nanti dikasih balasannya, bikin semua orang berharap, cemburu, kepengen kayak begitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih DP-nya di dunia. DP-nya berupa diganti sama Allah. Kesenangannya yang hilang diganti, uangnya yang hilang diganti, kesehatannya yang sempat hilang diganti dengan yang lebih sehat lagi, dengan yang lebih berkah lagi. Apapun aja yang nggak bagus lagi dibersihin sehingga ketika diganti lebih bermutu, lebih berkualitas dan lebih halal serta lebih berkah. Jadi kalau lagi ada ujian apapun dalam usahamu, lagi ada susah-susah dalam urusan duniamu, nggak apa-apa. Bagian dari ujian, insya Allah lagi dinaikkan derajatnya. Insya Allah. Yuk tambah dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala biar Nabi Muhammad bisa menjadi Habibil Mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala biar tambah dekat sama Nabi Muhammad, tambah dekat sama Nabi Muhammad. Manusia tercinta di sisi Allah ini yang diizinkan dekat padanya hanya hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Manusia yang tercinta di sisi Allah ini yang diizinkan Allah untuk mendekat kepadanya hanya hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Kita yang belepotan dosa ini rasa-rasanya masih belum pantas buat dideketin sama Nabi Muhammad. Tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, garibna bil habib. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Habibikal mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub. Habibikal muqarrab Al-Qaribil Muqarrab ya Allah. Yang bisa mendekatkan kami kepadamu adalah Dia ya Allah. Maka dekatkan kami kepadamu dan kepadanya. Hamba terdekat denganmu ya Allah. Semuanya ya Allah. Yang asalnya masih jauh deketin ke Nabi Muhammad ya Allah. Yang asalnya udah deket tambahin deketin Allah. Yang asalnya udah deket banget barangkali ada di antara kami ya Allah. Jadikan ia menjadi tak berjarak dengan Nabi Muhammad ya Allah. Atanal qasi wal qarib. Bukankah yang jauh menjadi dekat dengan adanya Nabi Muhammad? Laukana bainanal habib. Bukankah andai Nabi Muhammad ada di antara kami? Ladanal qasi wal qarib. Bukankah yang jauh-jauh menjadi dekat ya Allah? Maka dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, tuh, jika ada di antara kami yang hatinya nggak kenal sama Nabi Muhammad, kenalkan hatinya dengan Nabi Muhammad ya Allah.
Jangan lihat dosanya ya Allah, jangan lihat celaknya ya Allah, jangan lihat aibnya ya Allah. Deketin aja sama Nabi Muhammad ya Allah, biar aibnya jadi berkurang, biar dosanya jadi hilang, biar kekurangannya perlahan-lahan berkurang. Deketin dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami pun juga memohon yang sama untuk orang tua kami. Dekatkan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kedua orang tua kami, dekatkan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Yang masih hidup, dekatkan hatinya dengan Nabi Muhammad. Dekatkan ruhnya dengan Nabi Muhammad. Dekatkan lisannya dengan Nabi Muhammad, biar senang salawatan. Ya Allah, yang sudah meninggal dunia ya Allah, bukankah tak lagi ada jarak antaranya dengan Nabi Muhammad? Bukankah orang tua kami yang sudah meninggal dunia sekarang berada di alam barzah, dan bukankah Nabi Muhammad juga ada di alam barzah? Maka ketemukan orang tua kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Bukan orang tua kami yang sudah meninggal dunia dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami dekatkan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Keluarga kami, semua orang-orang yang kami cintai, suami kami ya Allah, kenalkan hatinya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan lihat dosa-dosa kami ya Allah. Jangan terlalu fokus kepada aib-aib kami yang banyak ini ya Allah. Jangan lihat buruknya hati kami, kotornya hati kami. Jangan lihat catatan perbuatan dosa-dosa kami ya Allah. Kami minta dekatkan sajalah kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Kalau kami masuk dalam alam kubur ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Kalau kami datang ke mahsyar ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awwalat, dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah, di saf-saf yang terdepan ya Allah, biar mata kami bisa lihat Nabi Muhammad ya Allah. Biar yang selama ini saya ceritakan tak hanya diceritakan dengan lisan, tapi mata saya Engkau izinkan ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Biar saya bisa tahu bahwa yang sudah saya ceritakan di dunia adalah benar adanya di saat di mahsyar ya Allah. Biar saya tahu ternyata Nabi memang demikian indahnya ya Allah. Biar saya tahu bahwa apa yang sudah saya dengar dari guru-guru saya tentang Nabi Muhammad tidak melesat sedikit pun ya Allah. Biar saya tahu bahwa apa yang sudah ceritakan para wali-walimu tentang Nabi Muhammad benar adanya ya Allah. Biar saya tahu bahwa apa yang Kau ceritakan tentang Nabi Muhammad di dalam firman-Mu benar adanya ya Allah. Ya Allah, jangan halangkan semua yang mendengar ini dari Nabi Muhammad ya Allah. Di padang mahsyar nanti ya Allah, dekatkan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Biar mereka tahu bahwa apa yang selama ini saya ceritakan tentang Nabi Muhammad benar adanya ya Allah. Biar
biar mereka tahu bahwa apa yang sudah diceritakan oleh para wali-walimu, para ulama-ulamamu tentang Nabi Muhammad benar adanya. Biar mereka tahu bahwa apa yang telah engkau sampaikan tentang Nabi kami Muhammad di dalam firman-Mu benar adanya, ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Hingga mata kami Engkau izinkan memandang wajahnya, telinga kami mendengar suaranya, lisan kami mengucap salam langsung padanya. Siapa tahu Kau izinkan kami untuk bersalaman dan mencium tangannya, ya Allah. Kami merayumu meski tak pantas, kami mau meski tak layak. Sebab kami tahu Engkau dengan segala kemahabesaran-Mu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة.